Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas saham yang di-request oleh teman dari channel ini. Jadi ini analisa saham by request, yaitu saham dari sektor teknologi informasi dan langsung saya bikinin pembandingannya ya, yaitu antara MSTI Master System dengan MLPT Multipolar Technology. Jadi kita akan bahas dua emiten ini secara side to side gitu ya, kita bandingkan. Disclaimer on, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada untuk menjatuhkan stakeholder tertentu. So, analisa saham by request kali ini tetap frameworknya sama gitu ya. Kita akan mulai dari sekilas perusahaan, kinerja, valuasi, story yang berkaitan sampai kita tutup dengan catatan akhir. Mari kita mulai teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan di sahamnya secara spesifik gitu ya, saya akan mulai dari overview sektor teknologi dulu gitu di Indonesia. Kalau kita bicara sektor teknologi di luar itu, khususnya kalau kita ngomongin saham US, sektor teknologi di US tuh gila banget gitu ya. Google, Meta gitu ya, Meta Facebook, kemudian Cisco kalau kita bicara perangkat keras, software juga banyak di sana. Jadi kalau di sektor teknologi US itu produknya sangat beragam dan bahkan mereka itu salah satu sektor yang sangat berpengaruh di US, punya indeks yang solid gini. Ditambah lagi belakangan ini ada AWS, ada Nvidia yang naik terus harganya karena booming AI gitu ya. Jadi hal-hal ini teman-teman membawa sektor teknologi di US itu salah satu sektor yang sangat favorit. Tetapi di Indonesia sektor ini itu menurut saya belum segitunya gitu ya, sangat ketinggalan jauh. Kenapa? Faktornya pertama karena sektor ini di Indonesia ya, khususnya kalau kita bicara soal penyedia layanan teknologi, sifatnya adalah reseller, menjual kembali. Contohnya apa? Contohnya MSTI, dia berpartner dengan Microsoft, dia jual license Microsoft-nya, dia pasangin Microsoft di perusahaan, dia dapat duit dari pemasangan license dan instalasinya dan lain-lain, service maintenance ya. Sama MLPT, jualan Cisco misalnya, atau jualan Google Cloud gitu ya, implementasi dipasangin gitu ya. Tetap aja, mereka reseller dari Google, reseller dari Cisco gitu. Jadi terbatas ya. Fokusnya adalah di reseller, memberikan service sebagai nilai tambah kepada para klien, dan otomatis karena bergantung banget dengan namanya produsen atau prinsipal, jadi marginnya itu tipis. Gimana caranya supaya marginnya jadi besar? Kalau mereka dapat deal penjualan yang bagus, misalnya apa? Misalnya menjual ke klien yang bonafit, mereka mendapat margin dari diskon partnership dengan prinsipal, dan misalnya mereka mendapatkan tambahan biaya servis konsultasi yang mana mereka menjual main-desk atau menjual servis jasa. Nah, itu adalah kunci dari peningkatan margin dari emiten-emiten teknologi informasi di Indonesia. Sedangkan kalau kita ngomongin soal software development gitu ya, misalnya kalau di luar itu kan Google gitu ya, Facebook misalnya juga. Software aneh-aneh banyak, software-software yang digunakan untuk misalnya CRM ya, itu mereka udah pada IPO. Software database, Oracle itu IPO juga. Jadi berbeda dengan di US, di sini software yang bisa diberikan oleh emiten-emiten teknologi informasi itu sifatnya lebih ke builder saja. Kita bangunin deh, kalian butuh software apa sih? Oh, kita butuh software penjualan, bikinin dong, dibikinin. Habis itu tinggal buat mereka. Apalagi misalnya kita butuh software buat penjualan, buat marketing dan lain sebagainya. Yes, mereka sifatnya bikinin aja, tapi tidak dijadikan konsep SaaS atau software as a service ini yang masih jarang di Indonesia. Itu ya overview-nya teman-teman ya. Nah, apakah kalau misalkan teman-teman berpikir ini sektornya jangka panjang cerah nggak sih Bang? Kalau menurut saya sebenarnya reseller itu bukan hal yang buruk gitu ya, tetapi di masa depan perlu ada peningkatan deh supaya emiten-emiten ini punya margin yang lebih bagus. Meskipun saya nggak tahu sih kira-kira peningkatannya, penetrasinya bentuknya seperti apa. Kayak misalnya Astra itu kan ya dia import tadinya kan, import atau misalkan dulu porsi importnya lebih besar, produk-produknya CBU. Sekarang sudah mulai ada manufacturing dan lain-lain. Sama kan sebenarnya kan ya. Cisco misalkan produk-produk yang brand-brand di US sana ke depan mungkin bisa jadi dipaksa berinvestasi di Indonesia dan akhirnya margin yang bisa diberikan oleh prinsipal kepada para partnernya ini bisa lebih bagus lagi. Dan saya melihat belakangan ini tuh muncul regulasi-regulasi yang bisa menguntungkan emiten-emiten teknologi informasi seperti apa? Misalnya regulasi untuk penyimpanan data di cloud lokal, di cloud data center lokal gitu ya. Ini membutuhkan jasa dari mereka-mereka ini juga. Jadi ini
regulasinya makin ketat, biasanya makin menguntungkan untuk kondisi-kondisi di dalam negeri, gitu ya teman-teman ya. Dan itu tadi overview singkat mengenai sektor teknologi informasi. Sekarang kita baru masuk ke dalam emitennya, yaitu MSTI yang sudah IPO 2023 kemarin, dan MLPT, saudara tuanya yang IPO-nya sudah 11 tahun lalu di 2013. Jadi keduanya punya perbedaan ya, baik dari pertama kali operasionalnya MSTI 1990 dan MLPT di 1975. Kedua-duanya juga kliennya saya rasa sudah sama-sama banyaknya, dan keduanya mirip secara service, secara partner ya. Dua-duanya partner Cisco, dua-duanya partner HP. Paling kalau ada perbedaan ya satu atau beberapa saja produk-produk yang tidak ada di MSTI ada di MLPT, dan sebaliknya gitu ya. Jadi secara service keduanya sama saja di bidang jasa teknologi informasi gitu ya, baik untuk hardware, infrastruktur, maupun untuk pengembangan software. Di sisi MSTI, kalau teman-teman lihat gitu ya, prinsipalnya kalian lihat gambarnya ya, Cisco, AWS, Google, apalagi Checkpoint, Dell, HP ada nggak HP? HP mana ya? Nggak kelihatan. IBM gitu ya. Sekarang kita pindah ke Cisco. Cisco, AWS ada gitu ya. AWS, Cisco, kemudian Google, IBM ya. Jadi apa yang kita tulis di sini bahwa keduanya itu punya prinsipal yang mirip-mirip, itu memang sama aja gitu ya. Teman-teman bisa ngeliat dari keduanya ini, keduanya punya prinsipal yang mirip-mirip gitu ya. Mungkin hanya ada beberapa produk yang seperti tadi tidak ditemukan di MSTI ataupun di sebaliknya. Jadi dari sisi core bisnis keduanya itu relatif banyak samanya. Sama-sama jualan produk yang sama, sama-sama berpartner dengan prinsipal yang sama, sama-sama punya level partnership yang sama. Bedanya apa? Bedanya adalah mungkin mereka punya service yang beda nih. Orangnya kan beda, engineeringnya beda gitu ya. Strateginya beda, strategi jualannya, engagementnya beda. Mungkin ada yang marketingnya lebih akrab, lebih engage dengan para klien, sehingga mereka lebih cocok dengan milih MSTI atau milih MLPT atau milih yang lain gitu ya. Nah, inilah yang membedakan jualan di core business ini. Selebihnya secara produk-produknya, jasa-jasanya, servis-servisnya sebenarnya hampir-hampir sama saja. Kalau di sisi kinerja, apa bedanya MSTI dengan MLPT? Slightly kita bisa melihat di sini dari sisi quarterly year on year, MSTI melampaui kinerja dari MLPT gitu ya, baik dari sisi revenue yang mencapai 1,1 triliun berbanding 830 miliar, dan laba bersihnya gitu ya. Laba bersihnya di sini kelihatan bahwa net profit margin dari MSTI better ya, 9,4%, dan MLPT 7,8%, meskipun keduanya memberikan ROI yang sama di level 30%-an. Jadi sedikit lebih bagus untuk MSTI dibandingkan dengan MLPT. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di sini khusus MSTI, kalian lihat kok kuartal 2, kuartal 3 kelihatannya kok dikit gitu ya untuk revenue ataupun laba bersihnya gitu ya. Ini hal yang wajar kalau kita bicara sektor teknologi, jasa teknologi informasi. Kenapa? Kuartal 4 itu biasanya proyeknya itu dilakukan kuartal 2, kuartal 3, dan pembayaran di kuartal 4. Bagaimana dengan kuartal 1? Kuartal 1 itu proyeknya itu di-push selesai di kuartal 4, baru BAST serah terima selesai proyek di awal tahun 2024 gitu ya. Biasanya siklusnya di jasa teknologi seperti itu. Ya, kuartal 1 panen dari pekerjaan di kuartal 4, dan kuartal 4 itu panen dari pekerjaan di kuartal 2 dan kuartal 3. Sekarang kita pindah ke bagian keuangan, dimana kalau teman-teman lihat di sini, baik MSTI maupun MLPT itu sama-sama bagus gitu ya. Terutama kalau kita bicara soal dividennya. MLPT bagi dividen 200 miliar kemarin, dan MSTI nyusul sudah RUPS bagi dividen 313 miliar. Jadi seolah-olah itu sektor teknologi sekarang muncul sebagai salah satu sektor yang bisa memberikan dividen menarik ya, 5, 6, 7%. Lumayan gitu ya. Nah, kalau dilihat lagi gitu ya, yang menjadi perbedaan mungkin di sini hanya DER, di mana dari MSTI hampir nggak ada, dan MLPT 0,6 kali, meskipun menurut saya juga ini masih kondisi yang sehat. Selebihnya dengan kas yang bagus, dengan total aset yang artinya cukup bagus dari sisi ekuitasnya, perusahaan baik MSTI maupun MLPT itu tidak banyak melakukan ekspansi saat ini. Ekspansi yang dilakukan MLPT itu lebih banyak di level anak perusahaan dengan development dari anak perusahaannya. MSTI mungkin nyusul gitu ya. MLPT itu ada Visionet, ada Meditap. Kalau teman-teman baca lagi annual reportnya, banyak pengembangannya di sana. Sementara dari sisi core dari MLPT sendiri di bidang IT infrastruktur, baik hardware maupun software, masih sama, sehingga ekspansinya bukan di area bisnis yang ini gitu ya.
Lanjut kita akan lihat dari sisi valuasi. Bagaimana kita bandingkan valuasi antara MSTI dengan MLPT. Dua-duanya itu mirip-mirip ya, beda dikit lah ya. 2,3 PBV dengan 2,9 milik MLPT, PER-nya 8,9 bandingkan dengan PER 7,8 milik MSTI. Jadi mirip-mirip gitu. Jadi sedikit lebih murah MSTI dibandingkan dengan MLPT kalau ngomongin PBV dan PER. Mengingat MSTI ini baru IPO setahun, jadi min PI 5 tahun yang dipakai di sini menurut saya nggak valid sih. Tapi saya tetap tampilkan dulu di sini, sedangkan MLPT kelihatannya under value gitu ya, karena memang income-nya semakin naik tapi harga sahamnya makin turun. Tapi kalau kita lihat di compare di level industrinya, kita benchmark dengan industri, ternyata baik MLPT maupun MSTI ini berada di kisaran yang mirip-mirip ya. Industri dan sektor, kalau untuk PBV-nya 2,8, 2,5. Ini juga sama ya, 2,3, 2,9. MTDL sedikit lebih murah, 1,7. PER-nya gitu ya, PER industri 6,8, per sektor 8,6. MSTI 7,8, 8,9, 10,3. Jadi keduanya, bahkan ketiganya kalau kita perpanjang ke MTDL, itu mirip-mirip dari sisi valuasi PBV dan PER. Nah, MSTI ini menurut saya menjadi penantang buat teman-teman yang suka di sektor teknologi informasi dan mungkin koleksinya MTDL gitu ya. MTDL ini pernah menjadi salah satu stok yang ada di portofolio saya cukup lama, 2 tahunan gitu ya. Dan sekarang sudah nggak ada sih. Dan menurut saya sih MSTI ini jadi salah satu penantang ya kalau kita masih punya alokasi dan ingin masuk di sektor teknologi informasi. Dari beberapa metrik yang kita udah bandingkan, terlihat MSTI cukup menarik gitu ya, baik dari sisi kinerja, keuangan, dan valuasinya saat ini. Nah, bagaimana dengan potensi growth dari keduanya? Nah, sebelum kita ngomongin dari keduanya, sebenarnya secara umum sama sih story-nya gitu ya. Bagaimana saat ini itu yang ramai adalah digitalisasi nasional. Apalagi banyak perusahaan lagi sering banget ngomongin soal digital transformation gitu. Apa yang terjadi dengan digital transformation? Semua yang, bukan semua, proses-proses yang manual berganti jadi proses yang elektronikal gitu ya, berganti menjadi sistem, ada aplikasi di input via mobile, via laptop dan lain-lain. Semakin reduce penggunaan paper, penggunaan yang masih manual. Teman-teman bisa lihat lah mungkin ya, saya 2 tahun terakhir, kayaknya 2 tahun yang lalu saya ngelihat saat COVID itu salah satu bengkel mobil servis langganan saya yang biasanya paper sekarang sudah sistemize semua tuh. Dan banyak hal juga seperti ini gitu ya. Ke depan perusahaan-perusahaan itu sepertinya nggak mau ketinggalan untuk masuk ke area digital transformation, apalagi supaya digital presence-nya kelihatan gitu ya buat kliennya dia. Dan dalam teknologi itu semuanya itu selalu berubah teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan dulu mungkin trennya apa sih? BlackBerry kemudian pindah ke WhatsApp, atau dulu trennya dari HP non Android tiba-tiba pindah ke Android. Kalau dulu data center itu on premise dibangun sendiri, sekarang ke cloud gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan dalam teknologi dan memang itu adalah nature, sifatnya teknologi yang selalu berubah. Apa yang menjadi hal yang menarik di dalam sektor ini adalah bahwasanya teknologi itu dari prinsipal itu dibatasi umurnya. Agak jahat ya kesannya, dibatasi umurnya. Contohnya misalnya apa? Teman-teman kalau pakai Microsoft Windows 7 misalnya, dari tahun 2000 berapa, 2008, 2010, kalian terus pakai sampai sekarang, maka kalian akan ketemu bahwa produk ini itu mau install nggak bisa, mau ada yang apa udah mulai susah, mau ada patching nggak bisa, sudah nggak disupport lagi. Dan itu berlaku di hampir semua produk teknologi dikasih umur 5-7 tahun. Setelahnya teman-teman masih mau pakai boleh gitu, tapi nggak ada supportnya lagi. Yang mana ini sangat berisiko. Bayangin sebuah perusahaan misalnya industri perbankan, level SLA-nya 24/7 untuk mensupport ATM, penarikan uang dan lain sebagainya. Dia tidak mau ganti atau dia tidak mau peremajaan produk. Suatu ketika produknya bermasalah dan mereka tidak mendapatkan support, SLA-nya terganggu. Jadi ini yang membuat seolah-olah umur teknologi ini adalah semacam garansi recurrence project bagi emiten-emiten teknologi informasi. Tinggal ngelihat seberapa patuh para kliennya gitu ya. Sayangnya kalau kita bicara soal prinsipal, maka sebenarnya ketergantungan dari emiten-emiten ini adalah seberapa inovatifnya prinsipal-prinsipal baru ini, atau seberapa banyaknya prinsipal-prinsipal baru yang akan memberikan produk baru kepada market khususnya di Indonesia. Kita bandingkan MSTI dengan MLPT dari sisi revenue per sektornya gitu ya, dan bidangnya apa saja industrinya. Nah, kalau teman-teman lihat, belakangan ini saya ngelihat MSTI sepertinya banyak yang membicarakan bahwa kliennya adalah perbankan-perbankan besar gitu ya, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Nggak salah, tapi MLPT pun sebenarnya sama ya. Kita bisa bandingkan di sini bahwa 66% daripada MLPT itu adalah
produk adalah customer dari finansial. Sama dengan MSTI di sini gitu ya. MSTI itu di sini untuk sektor finansialnya sebanyak teman-teman bisa melihat 55% gitu ya. Jadi untuk emiten-emiten jasa teknologi informasi, sektor atau klien sektor yang paling menjanjikan memang adalah perbankan. Nomor 2 mungkin saya tambahkan pemerintahan, dan nomor 3 telekomunikasi. Kenapa? Karena ketiga klien sektor ini itu punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi kepada regulasi. Regulasi bilang 5 tahun ganti ya ganti gitu ya. Kenapa? Karena nanti ada audit. Bisa dari OJK gitu ya, atau dari lembaga-lembaga lain. Sedemikian juga sama pemerintahan apalagi gitu ya. Mereka yang bikin regulasi, mereka juga perlu taat. Jadi ini semacam recurrent income dan faktor mode-nya gitu ya, baik untuk MSTI maupun untuk MLPT di sini ya. Itu adalah service yang bisa mereka berikan. Ini mungkin yang menjadi pembeda dalam arti gini, kalau dia adalah perusahaan klien dari MLPT, dia sudah lama dipegang multipolar secara service dan maintenance 5 tahun. Dia untuk pindah ke MSTI mungkin mikir-mikir, dan sebaliknya. Kenapa? Karena 5 tahun itu dia akan lihat servisnya bagus nggak sih? Ada banyak insiden nggak? Gampang dikontak nggak sih? Engage atau enggak gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang mempengaruhi bagaimana sebuah klien itu bener-bener nempel dengan si service provider ini gitu ya. Itulah yang menjadi faktor mode pembeda satu dengan yang lain. Menurut saya risiko terbesarnya datang dari prinsipal kalau misalkan tidak lagi ada partnership. Tapi ya again menurut saya ini low risk sih, karena keduanya itu saling menguntungkan, saling membutuhkan. Dan kalau misalkan mereka ingin pindah, ingat tadi ya bahwa ada faktor service yang disediakan yang menjadi pembeda. Yang kedua, kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mulai mengurangi IT spending-nya gitu ya, ini mulai dikurangi, nah itu bisa mengurangi pendapatan dari emiten-emiten jasa teknologi. Emiten-emiten ini juga perlu untuk memaintain key person, supaya apa? Karena mereka yang front end nih, ketemu langsung dengan klien, mereka yang pegang service-nya. Beberapa tahun ini juga emiten-emiten ini bagi dividen yang bagus, tapi untuk MSTI khususnya ya, itu baru sekali kan publish dividen, jadi perlu pembuktian lebih lanjut sih. MLPT menurut saya oke sejak 2017. Oke teman-teman, kita sudah di akhir video. Ada beberapa catatan akhir sebelum kita selesaikan. Teman-teman jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya. Jadi saya tutup video mengenai pembahasan sektor jasa teknologi informasi MSTI dengan MLPT itu dari mulai dividen, karena mungkin ini yang menjadi trigger teman-teman tertarik. Untuk MLPT dari tahun 2017 cukup bagus, 4, 6, pernah double digit karena laba bersihnya naik signifikan, tapi menurut saya untuk MSTI perlu diuji lebih lanjut meskipun secara benchmark industri sama gitu ya, sama-sama dengan MLPT. Kalau kita bicara untuk saat ini saja, MSTI di beberapa metrik lebih baik ya, tadi kita lihat bareng-bareng ada NPM yang lebih baik, revenue yang lebih baik, dan posisi kas yang sekarang ini lebih baik. Hanya saja, saya sendiri melihat bahwa sentimen pada sektor jasa teknologi informasi itu nggak terlalu kuat sih ya sentimennya. Kalau teman-teman ngelihat harga MLPT dulu sempat naik tinggi, itu berbarengan dengan lagi ramenya grup LIPO gitu ya. Hampir banyak grup LIPO itu pada naik semua, MLPL, MLPT ya itu pada naik, MLPT ikut naik. Tetapi kalau sektornya saja nih jasa teknologi informasi itu kelihatannya kayak kekurangan sentimen yang positif atau kekurangan sentimen kuat. Padahal kita butuh sentimen untuk bisa harga sahamnya itu naik karena didukung oleh ramainya transaksi gitu ya, banyak yang HK, banyak yang beli. Jadi secara sentimen keduanya berada di sektor yang secara sentimen itu butuh banget namanya sentimen yang kuat, tapi sejauh ini belum ada. Mungkin kedepannya ada dengan banyaknya pembangunan data center global di Indonesia, misalnya data centernya Google, data centernya Facebook, data centernya Huawei dan lain-lain yang akan mulai masuk. Nah itu bisa jadi sentimen yang bagus sih buat mereka. Apalagi kalau kita bicara soal proyek-proyek ke depan gitu ya, karena proyek-proyeknya banyak, tentu saja kita bisa berharap emiten ini bisa growth dari sisi revenue maupun dari sisi apresiasi market terhadap harga sahamnya. Berapa target price MSTI? Kalau kita benchmark dengan industri tadi kita udah lihat gitu ya, bahwa rata-rata itu maksimalnya di 3 kali PBV. Dengan benchmark yang sama kita bisa menaruh harga MSTI di 1950 dengan catatan, sakit catatan, NPM-nya bisa naik double digit dan dapat sentimen ya. Sentimen itu penting banget sih. Sama juga untuk MLPT, sayangnya MLPT itu sekarang berada di kisaran hampir 3 kali PBV, jadi untuk entry saya rasa sih mesti tunggu lagi gitu ya, mungkin 900 ke bawah, bisa mulai cek lagi untuk teman-teman yang tertarik dengan saham MLPT. So, itu juga teman-teman pembahasan dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan insight buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Habis ini mau bahas saham apa lagi, tulis di kolom komentar, kita tampung dulu request-request teman-teman semuanya. God bless you guys, bye-bye.